Hai teman-teman, ini adalah foto ketika saya masih duduk di bangku taman kanak-kanak, di mana saat itu belum memiliki smartphone. Saya hanya mengandalkan sumber belajar dari buku mata pelajaran yang saya dapat dari sekolah. Sering menghabiskan waktu saya untuk bermain dengan teman sebaya. Saya lebih percaya diri untuk mengeksplorasi potensi yang ada dalam diri saya. Selanjutnya adalah ini foto saya ketika masuk dalam masa remaja. Sudah terpengaruh oleh smartphone karena adanya suatu pandemi. Pengaruh smartphone ini dalam lestari pendidikan saya menjadi dapat mengakses berbagai sumber belajar, tidak hanya melalui buku, tetapi juga melalui internet. Selain melalui media online, saya masih sering bertemu dengan teman untuk berinteraksi. Kepercayaan diri saya sedikit menurun. Saya suka menonton YouTube karena dari YouTube tersebut saya dapat melihat berbagai video dan itu dapat menghibur saya. Selanjutnya adalah ini foto saya ketika masuk ke masa dewasa. Perkembangan teknologi semakin hari semakin pesat, di mana informasi dapat kita temukan di mana saja dan kapan saja. Pengaruh terhadap prestasi pendidikan dan adanya kecanggihan teknologi seperti AI itu sangat membantu dalam proses pendidikan. Lalu untuk pertemanan, saat ini saya lebih suka berkomunikasi dengan teman itu lewat media maya, lewat aplikasi. Jarang meluangkan waktu untuk bertemu seperti itu. Dan rasa percaya diri saya menurut pendapat saya sendiri itu semakin berkurang. Aplikasi yang mungkin saat ini saya sukai yaitu adalah Instagram, karena dari aplikasi tersebut kita dapat melihat berbagai konten-konten yang menarik dan juga memberikan informasi yang baru seperti itu. Selain itu, baik teman-teman, saat ini saya sudah bersama dengan ibu saya dan saya akan mewawancarai ibu saya mengenai perkembangan diri saya setelah mengetahui smartphone, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Menurut pertama-tama saya akan apa saja dampak negatif yang ibu rasakan ketika saya sudah mengetahui smartphone? Anak-anak itu sering malas-malasan, tidak suka memperhatikan orang tua, tidak mau membantu orang tua. Baik, mungkin ada beberapa dampak negatif menurut ibu saya setelah saya mengetahui smartphone. Selanjutnya, menurut ibu, dalam perkembangan diri saya ketika saya sudah mengetahui smartphone, apa saja dampak positif menurut ibu? Mudah belajar, mengetahui berita yang baru, mudah berkomunikasi. Oke, jadi menurut pendapat ibu saya, dampak positif dari saya menggunakan smartphone itu ada beberapa, seperti contohnya adalah mudah untuk berkomunikasi, lalu mudah untuk mendapatkan berita-berita baru, dan juga mungkin mudah belajar karena dengan adanya teknologi seperti smartphone saat ini, akses pembelajaran itu tidak hanya melalui buku saja, tetapi kita sudah dapat mendapatkan berbagai ilmu yang dimana kita tidak tahu. Lalu ketika kita mengakses smartphone, kita menjadi tahu dan juga lebih efektif dan efisien seperti itu. Sekian wawancara dengan ibu saya ya teman-teman.